Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga saudaraku sehat, tidak kurang satu apapun hari ini. Baiklah, kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita dihantar terlebih dahulu penyerahan diri. Mari kita sejenak saat teduh kita mulai bersama-sama. Kesempatan bagi kita, jangan pernah lupakan Tuhan itu, sebab Tuhan baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita dihantar terlebih dahulu dengan persembahan pujian, bagaimana kita selalu bersama Tuhan dan mendayung bahtera kehidupan kita menuju haluan yang pasti dalam lagu Lugahon Ma. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya pastikan semua sehat, sukacita, dan tidak kurang satu apapun. Sambutlah hari yang cerah ini sambil bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan hari ini, Senin 24 Juli 2023 oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 2. Demikian dikatakan di sana, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut,
dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Martorot ni roh situtu, marlabok jalap, larlabas ni roha, masih hehehe di bagasan roha na holong. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang istimewa bagimu. Saudaraku, bagi yang berulang tahun hari ini, tepatnya Senin 24 Juli 2023, saya sampaikan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan akan tambahkan rezeki juga limpahan-limpahan berkatnya bagi saudara-saudaraku. Bagi saudaraku juga yang hari ini sedang merayakan ulang tahun perkawinan atau pernikahannya, kami juga sampaikan selamat berbahagia bersama keluarga, hidup langgeng hingga hari tua Tuhan menyertai saudara-saudaraku. Namun bagi saudaraku yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai hal, khususnya dengan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, saya berdoa dari sini, doaku, ya Bapa di surga, sembuhkanlah semua saudaraku dimanapun berada yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Saudara akan sembuh dalam nama Tuhan. Baik, kita kembali pada renungan hari ini. Saudara, boleh saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh punya kasih? Adakah kasihmu kepada sahabatmu, kepada tetangga, kepada orang tuamu? Atau apakah saudara punya kasih untukku? Yang jelas, aku mengasihimu. Sungguh, aku mengasihimu. Walaupun tidak kau buka pintu hatiku, tapi aku cetuskan hari ini, aku mencintai dan aku mengasihimu. Mengapa aku mengasihi dan mengapa aku mencintaimu? Karena itu bagian dari hidupku, bagian yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap orang, harus ada kasih dan wajib saling mengasihi satu sama lain, sebab itu adalah bagian terindah dari jemaat Kristen, hidup dalam kasih. Jika kita punya kasih, tentunya kita akan selalu berada dalam komunitas yang selalu menghargai, saling mengisi, saling pengertian, dan saling membangun, saling menolong. Pada saat tertentu kita akan juga merelakan diri, berkorban untuk orang lain. Itulah kasih yang luar biasa. Berbicara tentang kasih, ada sebenarnya beragam kasih, bentuk-bentuk kasih di dunia ini. Saudara pernah dengar kasih filial? Itu kasih yang muncul atau kasih yang dimiliki seseorang karena ada keterkaitan keluarga atau famili. Karena dia familinya, dia keluarganya, dia selalu mencintai dan mengasihinya, bahkan dia rela berkorban demi keluarga. Itu adalah kasih filial. Namun, atau itu juga bisa karena sahabat. Karena dia sahabatku, aku selalu menjagai, aku selalu mengasihinya. Namun ada juga kasih storge. Ini karena ada hubungan darah. Dia adalah bereku, dia tulangku, dia namburuku. Suatu saat bereku jatuh, suatu saat bereku dipukul orang, maka saya pertama sekali membela dan menyelamatkannya. Dan aku bisa bertarung, mempertahankan kebenaran, atau bagaimana menyelamatkan si dere atau ponaan tersebut. Sebuah kasih yang tercurah oleh karena aliran darah atau rasa kekeluargaan juga. Ada yang namanya juga kasih eros, kasih yang timbul karena rasa cinta, rasa ingin memiliki,
Ya sebagaimana layaknya seorang laki dan perempuan, seorang pemuda yang jatuh hati kepada seorang wanita, ya rela berkorban dan mati-matian mempertahankan cintanya demi si jantung hatinya. Namun yang terakhir namanya kasih agape. Kasih satu-satunya karena pengorbanan yang tidak pernah menuntut balas. Namun kasih ini jarang ditemukan di tengah-tengah dunia ini. Yesus satu-satunya yang pernah melakukan kasih agape. Ia rela berkorban, ia rela mati, ia rela tersalib di kayu salib dan tidak pernah menuntut balas sama sekali. Seharusnya dikatakan, aku telah rela mati, nyawaku telah melayang, dan juga darahku tercurah. Seharusnya kau harus ganti. Tapi Yesus diam saja. Yesus hanya menyadarkan supaya setiap orang ingat akan apa yang Tuhan lakukan dan Yesus lakukan di dunia ini. Lalu kita akan berjanji siap untuk melakukan seperti itu lagi. Ya, hari ini juga berbicara kasih. Renungan yang disampaikan Paulus supaya kita semuanya rendah hati, lemah lembut, dan tunjukkanlah kasihmu kepada yang lain. Tunjukkanlah kasihmu. Jika saudara mengasihi aku, tunjukkan, dan aku akan menunjukkan kasihku padamu. Philos, kata aslinya phileo, kasih yang tulus, cinta yang tulus. Hesed dalam perjanjian lama, kasih yang setia dari umat kepada Allah. Allah juga seperti itu. Kita harus saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lain. Jangan pernah egois dalam hidup ini, dan jangan pernah hanya mengatakan aku mencintaimu, oh aku mengasihimu, oh kita berteriak aku sungguh-sungguh, lihatlah hatiku ini, lihatlah. Bagaimana kita melihatnya? Kasih tidak sebatas kata-kata. Kasih bukan sebuah rekayasa. Kasih bukan sebuah cerita. Kasih bukan sebuah ilusi. Kasih itu bukan sebuah fiksi. Namun kasih itu adalah nyata dan berujuk pasti. Engkau mengasihiku, tunjukkanlah. Engkau mengasihi Tuhan. Yesus mengasihi kita, benar-benar Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai kita. Ia relakan tubuhnya, nyawanya. Karena kasihnya kita selamat. Pertanyaan, apa yang kita lakukan untuk Yesus yang telah mengasihimu? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang selalu memelihara, menjaga hidupmu? Tentu jangan lepaskan engkau dari Tuhan. Jangan lepaskan engkau dari Tuhan Yesus. Sebab Yesus sudah mengasihi kita sampai sekarang. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Mari saling mengasihi satu sama lain. Saudara, mau seperti seorang tokoh yang selalu mengatakan, apapun keadaanku, bagaimanapun kehidupanku, aku selalu mengutamakan kasih. Dan akan kubagikan kasihku kepada siapapun, walau hanya sedikit saja. Tapi orang akan merasakan kasih yang ku miliki ini. Tersebutlah nama itu adalah Fransiskus dari Assisi. Dia katakan seperti ini, ya Tuhan, biarkan aku mengasihi daripada aku dikasihi. Biarkan aku mencintai daripada aku dicintai. Biarkanlah aku menghibur daripada aku dihibur. Dan biarkan aku memberi daripada aku menerima. Sebab ketika aku sudah memberi, aku sudah menerima. Ketika aku mencintai, aku sudah dicintai. Ketika aku sudah mengasihi, aku telah dikasihi. Ketika aku berkorban, bahwa orang-orang telah berkorban untukku. Ketika aku mencintai, mengasihi Yesus, Yesus sudah mengasihiku. Baik, mari saling mengasihi. Bukakan pintu hatimu untuk mencintai Tuhan. Jala ido di perdalani mulut tabai made batarungatka. Jala dogma Tuhan kuro pature dalaki.
pasti bukakan jalan untukmu. Tuhan pasti membukakan pintu hatimu. Tidak akan pernah jalan yang kau lalui tanpa arah. Tapi ada Tuhan di sana akan menyertai dan akan menyelamatkan saudara. Saudara hanya mengatakan pada hari ini, Tuhan tobat liurlah kaki. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami berbuat, bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Dimuliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehat, sukacita. Tuhan memberkati saudaraku.